Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Nam ikhwan dan akhwat sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, para peserta grup contoh-contoh menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab atau CMJ. Pada kali ini kita akan masuk materi yang ke-49 atau contoh ke-49. Intinya membahas tentang contoh yang berupa membahas tentang khobar yang berupa jumlah, khobar yang berupa jumlah. Kemarin telah kita bahas khobar berupa jumlah atau sibul jumlah. Kemarin khobar sibul jumlah, sekarang khobar berupa jumlah ismiyah. Sebagai contoh yang ke-49, al-baitu babuhu kabirun. Al-baitu babuhu kabirun. Rumah itu pintunya besar. Di situ al-baitunya sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia isim, dia ma'rifat, dia terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Terus tentang harokatnya dan di dhamma huruf terakhirnya, karena mubtada itu marfu, mubtada itu marfu. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika dia berupa isim mufrad. Nah, kemudian kesimpulannya, sehingga al-baitu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Sekarang babuhu kabirun. Babu kabirun adalah khobar karena penyempurna makna mubtada. Dengan adanya babu kabirun, dan babu kabirun adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah. Khobar berupa jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali isim. Kalimat yang diawali isim. Kemudian dan dengan adanya babu kabirun, mubtada'nya al-baitu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Berikutnya, dan babu sebagai mubtada atau mubtada kedua babunya, karena dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat, maksudnya kalimat babu kabirun. Dan di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu dan tanda marfu dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Dan kabirunnya adalah khobar atau khobar kedua karena penyempurna makna mubtada babu di sini Kemudian dan dengan adanya kabirun, mubtadanya babu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkala mubtada'nya mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Kemudian dan di dhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Nah, ini contoh yang ke-49. Sekarang contoh yang ke-50 berbunyi al-mudarrisu bintuhu tabibatun. Pak guru itu putrinya seorang dokter. Tentunya al-mudarrisu mubtada, isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Kemudian pintu mudarris, pintu tabibatun. Al-mudarrisu dulu tadi dia sebagai mubtada karena isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Kemudian harokatnya adalah mudarrisu di dhamma huruf terakhirnya. Karena mubtada itu marfu
dan tanda marfu dengan didhoma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Kemudian baru pintu tawibatun, ini sebagai pintu tawibatun khobar karena penyempurna makna mubtada, dan pintu tawibatun adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Dengan adanya pintu tawibatun, mubtada'nya al-mudarrisu memiliki makna yang sempurna, dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian dan pintu sebagai mubtada kedua ya pintunya, karena isim ma'rifat terletak di awal kalimat, itu mubtada'nya pintu tawibatun. Dan di dalam huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu ya, mubtada marfu, dan tanda marfu'nya dengan didhoma huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Adapun tawibatun dia sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada yaitu pintu. Nah, dengan adanya tawibatun mubtada'nya pintu memiliki makna yang sempurna, dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkala mubtada'nya muannas, maka khobar juga harus muannas. Kemudian harokatnya didhomatan huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu, dan tanda marfu dengan didhoma huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Nah, ini contoh yang ke-50. Sekarang contoh yang ke-51 berbunyi Muhammadun baitu jadidun. Muhammad itu rumahnya baru. Tentunya Muhammadun sebagai mubtada, dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat ya, maka mubtada. Dan harokatnya di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu'un, dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Dan Muhammadun, kesimpulannya Muhammadun adalah mubtada yang marfu dan tanda marfu dengan didhoma karena isim mufrad. Kemudian baitu jadidun perhatikan. Baitu jadidun dia sebagai khobar karena penyempurna makna mubtada, dan baitu jadidun adalah khobar yang berupa jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Dengan adanya baitu jadidun, mubtada'nya Muhammadun memiliki makna yang sempurna, dan juga dengan bergabungnya dua kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna gitu ya. Dan baitu sebagai mubtada atau mubtada kedua karena isim ma'rifat terletak di awal kalimat, baituhu jadidun gitu ya. Kemudian dan di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu, dan tanda marfunya dengan di dhamma huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Nah, kemudian adapun jadidun sebagai khobar kedua karena penyempurna makna dari pintu. Kemudian dengan adanya jadidun, mubtada'nya baitu adapun jadidun sebagai khobar kedua karena penyempurna makna mubtada baitu. Dengan adanya jadidun, mubtada'nya baitu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkala mubtada'nya mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Didhamatan huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu, dan tanda marfu dengan didhamma huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Sekarang contoh yang ke-52, contoh terakhir kita bahas pada kali ini. Aisyatu wajhuha jamilun. Aisyah itu wajahnya bagus, cantik. Aisyah sebagai mubtada, dia isim, dia ma'rifat, dia terletak di awal kalimat. Kemudian harokatnya di dhamma, harokat huruf terakhir di dhamma, mubtada itu marfu,
dan tanda marfu' dengan didhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Aisyah itu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan didhamma karena isim mufrad. Kemudian wajhuhu jamilun khabar. Kenapa? Karena penyempurna makna mubtada. Dan wajhuhu jamilun ada khabar yang berupa jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Dengan adanya wajhuhu jamilun, mubtada'nya Aisyah itu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna, gitu ya. Nah, kemudian wajhu dia sebagai mubtada atau mubtada kedua karena isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Kemudian dan didhamma huruf terakhirnya mubtada itu marfu'nya dan tanda marfu' dengan didhamma apabila berupa isim mufrad. Adapun jamilun maka dia sebagai khobar atau khobar kedua karena penyempurna makna wajhu. Dengan adanya jamilun, mubtada'nya wajhu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkala mubtada'nya muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Nah, kemudian didhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu'un ya. Dan tanda marfu'nya dengan didhamma huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Nah, ini dulu yang kita sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.